Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di tutorial QGIS. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan proses join untuk mendapatkan suatu nilai berdasarkan file lain gitu. Jadi kalau kita ada sumber data dari file CSV atau Excel atau DBF, itu kita bisa masukkan ke dalam project kita, kemudian kita join dengan suatu ID pada peta yang sama gitu ya. Jadi ketika ID-nya sama, kita bisa mengambil nilai satu field dari file sumber data tersebut gitu. Oke, itu pengantarnya. Jadi sekarang kita siapkan dulu, pertama ada dua file. Yang pertama itu file SAP-nya. Kita masukin, ini contoh aja. Kemudian kita mengambil suatu file dasarnya, sumber datanya. Oke, ini ada file CSV-nya. Nah, terserah ini nggak masalah urutannya mau di bawah mau di atas ya. Nah, ini khusus untuk pemetaan di BPS tahun 2019. Pastikan bahwa hasil CSV ini berasal dari ekspor aplikasi RD 2019. Bisa menggunakan DBF, bisa juga menggunakan CSV. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan CSV ya, teman-teman ya. Nah, caranya supaya aman gitu ya. Jadi di sini Anda untuk menambahkan CSV-nya tidak boleh langsung seperti ini karena ini nanti takutnya nggak sesuai formatnya gitu. Jadi cara menambahkannya adalah dengan menggunakan menu layer, layer, add layer, kemudian add delimited text layer. Nah setelah ini kita cari filenya dengan mengklik tombol tanda titik 3. Nah carilah tadi di mana tempat Anda menyimpan file CSV tadi ya. Open. Kemudian lihat settingan pertama di file format. Biasakan menggunakan custom delimiters karena kita tidak tahu file kita itu delimiternya apa. Kadang-kadang nanti ada yang berbentuk semikolon, ada yang berbentuk kolon atau yang berbentuk spasi, ada juga yang berbentuk koma gitu. Itu tergantung dari keadaan hasil ekspor file tersebut. Ketika diekspor apakah menghasilkan koma atau menghasilkan semikolon. Ya kayak jadi kita harus menggunakan custom delimiter untuk menentukan delimiter yang digunakan oleh filenya. Kemudian kita masuk ke dalam bagian kedua yaitu record and fill options. Nah, ini di sini kita centang yang pertama saja. Untuk yang detect field types tidak usah karena nanti takutnya ketika kita join suatu file dengan suatu peta, kalau kita melakukan detect field types, nanti dia mengambil jenis file yang tidak ada pada peta kita. Peta kan hanya sedikit gitu ya jenisnya ya, paling string, kemudian integer. Nah, kalau misalnya nanti jenis yang berbeda seperti scientific, accounting, nah itu kalau kita detect dari Excel kan banyak tuh tipenya. Nah, itu takutnya nanti tidak sama gitu ya. Jadi kita detect field type ini jadi otomatis ya sama dengan tujuannya, berarti string gitu ya. Oke, kemudian nah ini geometry definition ini karena kita hanya menambahkan sumber data yang berbentuk tabel gitu ya, tabulasi gitu. Jadi tabulasinya tidak ada isinya di situ uh, koordinat baik dia longitude ataupun latitude ya. Jadi kita menggunakan yang no geometry atau attribute only table. Nah, setelah ini semua kita pilih, kemudian pada bagian layer setting ini biarkan hanya kosong. Kemudian klik tombol add. Oke, sudah di add masuk kemari, kita close. Nah, untuk memastikannya bisa dilihat di open attribute table. Oke ya. Ini sudah kita lihat ada isinya. Nah, sekarang kita lihat attribute table dari si peta. Nah, jadi kita menggunakan dalam kasus ini kita menggunakan ID wheel. ID wheel itu kita generate berdasarkan gabungan dari profno, capcode-no, catch-no, desa-no, class wheel dan urut-no. Oke, nah untuk kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana sih cara mengenerate ID wheel ya. Jadi pertama kita tentukan dulu targetnya di kolom ID wheel. Yang kedua, kita melakukan yang namanya menambahkan formula gitu ya, pakai tombol epsilon. Nah, jadi Anda sebenarnya bisa mengetikkan satu-satu prof no, tambah capcode no, catch no, desa no sampai urut no. Nah, cuman masalahnya itu tidak efisien gitu ya. Jadi kita klik aja tombol epsilon atau expression dialog, kemudian di bagian ini kita cari yang namanya fill and values. Nah, karena kita akan menggabungkan antara prof no sampai dengan urut no, maka gampang saja prof no tambah capcode no ditambah dengan catch no ditambah dengan desa no ditambah dengan class wheel ditambah dengan urut no. Oke ya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya cut dulu, kemudian saya kosongkan dulu terlebih dahulu dengan menggunakan double apostrophe. Kita kosongkan. Nah, ini nilai ID-nya kosong ya.
Sekarang kita masukin nilai yang tadi, kemudian kita tekan tombol update all, pastikan target wilayahnya di ID wheel ya. Oke, nah keisi semua kan ya. Itu caranya untuk mengisi satu kolom dengan gampang gitu ya, dengan ada formulanya. Oke, semuanya. Jadi kita akan menjoinkan ID wheel ini dengan ID pada tabel yang akan kita join gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Nah, Anda kan ingin menambahkan suatu field. Ini kan sumbernya dari sini nih. Kita mau joinkan ke file contoh ini, file peta contoh ya. Jadi kita melakukan propertiesnya di sini, menggabungkan join itu di sini gitu ya. Klik kanan, properties. Nah, proses join dilakukan di pada peta yang akan kita tambahkan fieldnya. Kemudian pastikan kita pilih tab joins. Kemudian klik tombol tambah. Nah, join layernya otomatis karena cuma ada 2 file. Nah, yang akan dijoin kan pastinya cuma yang ini ya. Kemudian join field. Nah, pilihlah dia yang dia merupakan suatu ID. Jadi di file kita tadi itu yang ID-nya adalah ID RD. Kemudian kita cari target field. Target field ini adalah target pada peta kita. Kita akan joinnya kemana? Nah, pada kasus ini kita joinkan kepada ID wheel. Jadi nanti prosesnya akan terjadi seperti ini. Jadi akan mencari layernya, kemudian mencari field yang akan dijoinkan, kemudian akan menjoinkan sesuai dengan ID wheel pada peta. Kemudian kalau kita tidak melakukan centang pada join field, maka seluruh field akan dimasukkan ke dalam atribut peta gitu ya. Kalau kita misalnya memilih salah satu saja, ya makanya nanti akan sesuai dengan pilihan kita. Oke ya, klik tombol oke dulu sementara. Kita masukkan aja semua gitu ya. Oke. Kemudian oke. Maka kita klik kanan open attribute table, maka nanti seluruhnya sudah masuk nih. Jadi nanti filenya akan seperti ini nih. Ada tambahan file-file seperti ini. Nah, oke ya. Nah, jadi ada tambahannya. Nah, tujuan kita pada kasus tutorial kali ini, kita ingin menambahkan SLS node ini yang merupakan nama SLS ini, kita mengambilnya dari field yang bernama ini, nama wheel. Karena ini terlalu susah kalau misalnya kita gabungkan terlalu banyak begini, tampilannya juga nggak bagus. Berarti seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi ininya kita edit saja. Kemudian join fieldnya kita ganti. Di sini yang butuhnya apa nih? Berarti kan paling cuma ID RD sama nama wheel aja kan ya. Oke ya. Udah selesai. Nah, jadi tinggal kita open attribute table lagi, maka ini cuma akan muncul seperti ini. Nah, kita sebenarnya pengen memindahkan dari nama wheel ke SLS none. Kemudian setelah kita pindahkan, kita remove lagi joinnya. Jadi kita sebenarnya ingin menyesuaikan agar suatu file peta yang memiliki nama SLS ini tidak berbeda dengan file pada hasil ekspor aplikasi gitu ya. Jadi caranya sama seperti tadi, kita buat saja seperti ini ya. Kita kan pengen mentarget mengisi dari SLS none kan ya. Maka kita pindahkan ke SLS none. Kemudian, nah kita kan pengen mengisi ini ke dalam SLS none. Tinggal pilih aja nih, pakai di sini nih. Carilah dia field nama wheel. Tinggal update all, selesai. Jadi otomatis SLS none dengan ini akan sama isinya. Kemudian klik toggle editing mode save. Nah, kan ini kan masih ada sisa sampah di sini ya. Jadi kita tinggal remove join. Nah, ini tinggal klik push. Oke. Kemudian kita buka. Nah, udah ada ini terisi gitu ya. Secara otomatis. Oke ya. Jadi proses join itu sebenarnya harus ada 2 ID yang disatukan antara 2 file yang berbeda. Sehingga dengan mencocokkan ID yang sama, kita bisa mengambil field lain pada data dari file lain gitu ya. Tinggal kita pindahin aja kayak tadi caranya. Oke, gampang ya. Kalau misalnya bingung, silakan tambahkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Oke, silakan subscribe ya, jangan lupa. Dadah.